Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat segala-gala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa merasakan kehidupan pada hari ini ya teman-teman. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik teman-teman, tidak berpanjang mukadimah, langsung saja. Kali ini ada tugas yang diberikan oleh Ustazah Isti tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Jahsy. Pada video ini Ana akan menjelaskan kisahnya dulu ya teman-teman, biar teman-teman tahu gimana kisah tentang sahabat Nabi ini. Baru setelah itu Ana akan menjelaskan bagaimana pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sahabat Nabi tersebut. Baik teman-teman, langsung aja ke video berikutnya ya teman-teman. Oke, selamat menyaksikan dan mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke kisah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Jahsy. Baik, Abdullah bin Jahsy adalah putra bibi Rasulullah SAW, Umaymah binti Abdul Muttalib. Di samping itu, ia juga ipar Rasulullah SAW karena saudara perempuannya, yakni Zainab binti Jahsy adalah istri Nabi SAW. Abdullah bin Jahsy memeluk Islam sebelum Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Karena itu, ia termasuk di antara sahabat yang pertama masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Ketika Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahsy tercatat sebagai orang kedua yang hijrah setelah Abu Salamah. Bagi Abdullah, hijrah ke Madinah bukanlah pengalaman baru. Sebelumnya ia pernah hijrah ke Habasyah. Hanya saja, kali ini ia bersama istri, anak-anak dan keluarga terdekatnya. Ketika Rasulullah SAW membentuk laskar Islam, beliau memilih 8 orang yang dipandang mampu dalam berperang. Di antara mereka adalah Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam kelompok tersebut akhirnya terpilihlah Abdullah bin Jahsy sebagai pimpinan. Sebuah bendera diikatkan oleh Rasulullah SAW di tongkatnya dan diserahkan kepada Abdullah. Itulah bendera Islam pertama dan Abdullah bin Jahsy memegangnya. Karena itu ia dikenal orang untuk pertama kali sebagai Amirul Mukminin. Setelah dilantik sebagai amir, ia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melakukan ekspedisi dengan tugas pengintaian. Rasulullah SAW melarang membuka surat perintah beliau melainkan setelah 2 hari perjalanan. Setelah 2 hari perjalanan, Abdullah bin Jahsy membuka surat tersebut dan membacanya. Bila kamu membaca surat ini, teruskanlah perjalananmu ke arah Makkah. Berhentilah di antara Taif dan Makkah. Amatilah gerak-gerik kaum Quraisy dan segera laporkan kepada kami. Sesuai perintah Rasulullah SAW, Abdullah bin Jahsy meneruskan perjalanannya dan tiba di Naklah. Di tempat tersebut mereka mempersiapkan pos pengintaian. Ketika mereka tengah bersiap-siap, tiba-tiba di kejauhan terlihat sekelompok kabilah Quraisy yang membawa barang-barang dagangan. Abdullah bermusyawarah dengan pasukannya, apakah kabilah itu akan diserang ataukah tidak. Saat itu hari terakhir bulan haram. Jika mereka melakukan penyerangan, berarti melanggar kehormatan bulan haram dan mengundang kemarahan seluruh bangsa Arab. Jika dibiarkan lewat mereka masuk ke tanah haram, maka berarti membiarkan mereka masuk ke tempat aman karena di sana dilarang berperang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang dan merampas harta kabilah itu. Mereka berhasil menewaskan seorang anggota rombongan Quraisy, 2 orang tertawan dan seorang lagi melarikan diri. Abdullah bin Jahsy dan pasukannya membawa harta rampasan dan 2 orang tertawan itu ke Madinah.
Begitu tiba di hadapan Rasulullah SAW, beliau langsung marah karena Abdullah bin Jahsh dan pasukannya bertindak di luar perintah. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, aku tidak memerintahkan kalian menyerang, merampas, menawan, apalagi membunuh. Aku hanya memerintahkan kalian supaya mencari berita mengenai orang-orang Quraisy, mengamati gerak-gerik mereka, kemudian melaporkan kepadaku." Abdullah bin Jahsh menyadari kecerobohannya itu telah memberi peluang ampuh bagi kaum Quraisy untuk merangkul kabilah-kabilah Arab guna memusuhi kaum muslimin. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengundang agresi militer. Tak dapat dibayangkan bagaimana beratnya beban moral yang ia tanggung. Namun demikian imannya tetap tegar. Ia selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada mereka dengan turunnya ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, "Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan haram adalah dosa besar. Tapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepadanya, menghalangi masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala." Setelah ayat tersebut turun, tenanglah hati Rasulullah SAW. Harta rampasan itu disita untuk Baitul Mal dan kedua tahunan dimintai tebusan. Rasulullah SAW setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh dan pasukannya. Ketika terjadi perang Badar, Abdullah ikut berjuang bersama kaum muslimin. Dalam peperangan itu, ia cedera cukup parah. Pada saat perang Uhud, terjadi sebuah peristiwa yang dialami oleh Abdullah bin Jahsh dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu keduanya berada di sebuah tempat yang agak terpencil. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling kejam dan jahat. Aku akan berkelahi dengannya dan berilah aku kemenangan." Abdullah bin Jahsh mengamini doa tersebut seraya menambahkan, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling kejam dan jahat. Aku akan berkelahi dengannya dan aku tewas di tangannya." Dia kemudian memotong hidung dan telingaku. Ketika perang Uhud berakhir, ternyata Allah mengabulkan doanya. Para sahabat menemukan jasad Abdullah bin Jahsh gugur seperti doanya. Hidung dan telinganya buntung dan tubuhnya tergantung pada seutas tali. Allah memuliakannya dengan pahala syahid bersama Hamzah bin Abdul Muttalib. Keduanya gugur dan dimakamkan dalam suatu liang lahat. Air mata Rasulullah SAW mengalir membasahi kubur mereka, menambah harumnya darah syahid yang tertumpah melumuri jasad. Sekian mungkin kisah cerita tentang Abdullah bin Jahsh. Berikut paparan atau penjelasan atau hikmah yang bisa diambil dalam kisah cerita ini, teman-teman, di video berikutnya ya, teman-teman. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi kan teman-teman tadi udah mendengarkan kisah perjalanan beliau. Nah, sekarang ini Ana akan menjelaskan atau menyampaikan hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sahabat Nabi ini. Ana dapat 5 ya teman-teman. Nah, yang pertama, dia adalah Amirul Mukminin yang pertama. Beliau adalah Amirul Mukminin yang pertama. Nah, yang kedua, doanya yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala ketika perang Uhud. Apa doa beliau? Yaitu, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh-musuh yang paling jahat. Pertemukanlah aku dengan musuh-musuh yang paling jahat, kejam dan jahat. Aku akan berkelahi dengannya dan aku tewas di tangannya. Kemudian mereka memotong hidung dan telingaku." Nah, ketika perang Uhud berakhir, ternyata Allah mengabulkan doanya seperti yang dia inginkan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, yang ketiga, beliau dibela oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 270. Kenapa Allah membela beliau dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217 ini? Karena ketika itu Rasulullah membentuk laskar Islam. Beliau memilih 8 orang yang dipandang mampu dan dalam berperang. Dan di antara mereka adalah Abdullah bin Jahsh dan Sa'ad bin Abi Waqqas.
dalam kelompok tersebut akhirnya terpilihlah Abdullah bin Jahsh sebagai pemimpin. Nah, setelah dilantik sebagai amir, kan beliau tadi dapat gelar Amirul Mukminin yang pertama ya. Nah, setelah dilantik jadi amir, dia diperintahkan oleh Rasulullah SAW melakukan ekspedisi dengan tugas pengintaian. Rasulullah melarang membuka surat perintah beliau melainkan setelah 2 hari perjalanan. Setelah 2 hari perjalanan, Abdullah bin Jahsh membuka surat tersebut dan membacanya. Bila kamu membaca surat ini, kata Rasulullah, teruskanlah perjalananmu ke arah Makkah. Berhentilah di antara Taif dan Makkah. Amatilah gerak-gerik kaum Quraisy dan segeralah laporkan kepada kami. Sesuai perintah Rasulullah, Abdullah bin Jahsh meneruskan perjalanannya dan tiba di Nakhlah. Di tempat tersebut, mereka mempersiapkan pos pengintaian. Ketika mereka tengah bersiap-siap, tiba-tiba dari jarak kejauhan terlihat sekelompok kabilah Quraisy yang membawa barang-barang dagangan. Abdullah tersebut bermusyawarah dengan pasukannya. Apakah kabilah itu akan diserang ataukah tidak? Saat itu hari terakhir bulan haram. Jika mereka melakukan penyerangan, berarti mereka melanggar kehormatan bulan haram dan mengundang kemarahan seluruh bangsa Arab. Jika dibiarkan lewat, mereka masuk ke tanah haram Makkah, berarti membiarkan mereka masuk ke tempat aman karena di sana dilarang berperang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang dan merampas harta kabilah itu. Mereka berhasil menewaskan seorang anggota rombongan Quraisy, 2 orang tawanan dan seorang lagi melarikan diri. Nah, Abdullah bin Jahsh dan pasukannya membawa harta rampasan dan 2 orang tawanan itu ke Madinah. Begitu tiba di hadapan Rasulullah SAW, beliau langsung marah karena Abdullah bin Jahsh dan pasukannya bertindak di luar perintah Rasulullah. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka dengan turun ayat tersebut. Nah, setelah ayat tersebut turun, tenanglah hati Rasulullah dan harta rampasan itu disita untuk Baitul Mal dan kedua tawanan dimintai tebusan. Begitu teman-teman. Kenapa Allah membelah beliau ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Nah, yang keempat, beliau termasuk generasi as-sabiqun al-awwalun. Apa itu generasi as-sabiqun al-awwalun? Orang yang pertama kali menerima ajakan dan seruan Islam langsung oleh Nabi Muhammad SAW, atau orang yang pertama masuk Islam. Nah, yang terakhir, yang kelima teman-teman, beliau adalah intelijen dunia ketika masa Nabi, ketika waktu zamannya Nabi ya, intelijen. Tadi kan disebut oleh Rasulullah dia adalah dan pasukannya itu adalah pengintai mata-mata ya intelijen bahasanya sekarang ya teman-teman. Nah, segitu yang bisa Ana ambil pelajarannya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran ini dengan sebaik-baik mungkin dan bisa segitu teman-teman pelajaran yang bisa Ana ambil dari sahabat Nabi ini. Semoga teman-teman bisa mengambilnya dengan mudah, memahaminya dengan mudah, dan kita bisa mencontoh apa yang bisa kita contoh dari sahabat Nabi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari Ana. Mohon maaf ya teman-teman. Jazakumullahu khairan katsiran. Ilal liqa. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.